Yo, what's up guys? Kali ini saya akan pergi ke Solo, kegiatan Rapimnas ABDSI. Saya pimpinannya rupanya, pimpinan keluarga tepatnya. Saya bareng dengan rekan-rekan, ada Mas Sandy, saya lo. Oi, Ada juga belakang, nah itu halo coy. Mas Anas namanya. Oke, kita ketemu di Solo. Akhirnya sampai juga. Habis muter-muter tadi kesasar. Kita masukin ruangan rapatnya. Kesempatan ini tanggapan sekaligus barangkali juga input dari teman-teman Korwil. Mulai tahun 2010 itu kita membuat namanya kampung UKM digital. Karena di Jawa Timur ini ada sekitar 30 lebih UKM. Saya di Sri Dulu di Semarang, di APDS saya dan bersama dengan BNI. Saya orang menyapa ketua asosiasi BDS di Korwil. Jam di tangan saya menunjukkan pukul setengah 1 dini hari. Dan baru selesai acara di hari pertama. Saat ini saya sedang bersama Cak Samsul. Beliau ini adalah Ketua Asosiasi Business Development Services Indonesia. Cak Samsul, BDS ini mungkin belum banyak orang yang tahu. Bisa dijelaskan apa itu ABDS ini? BDS adalah sebuah layanan pengembangan bisnis. Ini untuk mendukung kinerja bisnis. Dalam penerapannya, ini sudah menjadi best practice di banyak negara, baik di Eropa maupun di Asia. Nah, kemudian masuk ke Indonesia tahun 90-an, ya sudah masuk dikenal di Indonesia untuk mendukung kinerja bisnis daripada UMKM, usaha mikro kecil menengah. Nah, kemudian secara masif mulai tahun 2001 oleh Kementerian Koperasi saat BDS ini diminta ikut mendukung pengembangan sentra UMKM. Nah, setelah mulai marah itulah pada tahun 2002 kawan-kawan yang terlibat dalam pengembangan BDS ini mendirikan asosiasi. 2002 asosiasi ini didirikan di Jakarta lewat kongres pertama di Jakarta. Dan sampai sekarang kita sudah menyelenggarakan 4 kali kongres, di 2002, 2005, 2009, dan 2014. Nah, tentu dengan pengalaman yang sudah hampir 15 tahun ini, Asosiasi BDS Indonesia punya catatan panjang dalam pengembangan UMKM Indonesia, baik dari sisi strategi, kemudian sisi taktisnya, dan sisi praktisnya. Nah, dengan pengalaman itulah maka kami bersama kawan-kawan BDS Indonesia siap untuk mendukung UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Cak Samsul, di Rapimnas ini isu strategis apa sih yang diangkat oleh ABDSI? Ada 2 isu utama. Pertama terkait dengan peringatan Hari Nasional UMKM. Jadi tahun lalu 25-26 Mei di Jogja kita bersama dengan berbagai komponen asosiasi yang terkait dengan UMKM ini menyelenggarakan Kongres Nasional UMKM dan Temu Nasional Pendamping UMKM. Disitulah salah satu yang diputuskan adalah tentang Hari Nasional UMKM. Hari Nasional UMKM. Ya. Nah, sehingga tahun ini merupakan peringatan yang pertama. Dan kita akan menyiapkan peringatan itu nanti pada bulan Agustus ya, bulan depan dengan berbagai event. Ada penghargaan untuk 1.000 pendamping UMKM. Ada penghargaan untuk 10.000 UMKM naik kelas. Ya, kemudian ada berbagai kegiatan di berbagai daerah yang terkait dengan menunjukkan kinerja para pemangku kepentingan dalam memajukan UMKM. Nah, itulah kepentingan urgensi yang pertama. Urgensi yang kedua, UMKM ini saat ini menjadi harapan besar bagi pemerintah untuk menyelesaikan 3 hal. Pertama, masalah lapangan pekerjaan. Yang kedua, peningkatan pendapatan. Yang ketiga, menyelesaikan kemiskinan, kesenjangan.
Nah, lapangan pekerjaan ini UMKM memang selama ini menjadi yang terbesar penyerapan tenaga kerjanya sampai 98%. Ini harus tetap dipertahankan dan diperluas. Kemudian untuk peningkatan pendapatan kita ingin mendorong yang namanya UMKM naik kelas. Usahanya menjadi lebih bagus, omsetnya meningkat, asetnya meningkat sehingga dia naik kelas. Begitu dia naik kelas, kontribusinya terhadap ekonomi nasional menjadi lebih baik lagi. Nah, terkait yang ketiga, mengatasi kesenjangan kemiskinan. Indonesia termasuk negara beruntung, hari ini pertumbuhan kita cukup bagus. Tetapi pertumbuhan itu ternyata diduga tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat. Karena itu ditunjukkan dengan Gini rasio kita yang tidak bagus. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Disinilah UMKM akan menjadi jembatan penghubungnya, mengurangi yang miskin, yang kaya tetap boleh kaya, tetapi dia harus lebih peduli pada yang kecil dan miskin. Terakhir nih Kak Samsul, kira-kira pesan terakhir yang pengen disampaikan dalam Rapimnas ini ke masyarakat yang lebih luas apa sih? UMKM kuat, bangsa berdaulat. Kami PDIAS Indonesia ingin UMKM ini betul-betul punya kekuatan untuk menjadi solusi bagi berbagai problem kebangsaan kita, terutama problem ekonomi. Dengan UMKM yang kuat, bangsa ini akan berdaulat. Karena apa? Kita mampu menyelesaikan permasalahan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak butuh negara lain, tetap butuh, tetapi kita harus tidak boleh tergantung sepenuhnya. Kita harus mampu berdiri di atas kaki kita dengan kebanggaan bahwa kita sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Maka UMKM kuat, bangsa berdaulat. Oke guys, demikian liputan saya di Rapimnas APDSI di Solo. Jangan lupa untuk like dan komen pada video ini dan jangan lupa pula untuk subscribe channel saya.